Iya pada si kini kayak itu yo pakaian sih nak sopan inyo yang macam-macam itu contoh ya. Atau melawan lah ko nak do melawan do. Itu ala kini yo aku korban dulu pas kejadian menikmati kayak gitu banyak baca kayak gitu. Bah menurut ini. Sweet-sweetan diabaikan, peran-peran yang merugikan perempuan dibiarkan gitu ya, menyalahkan perempuan diamini gitu. Nah kemudian muncul kekerasan yang bersifat fisik gitu ya, kemudian seksual dan puncaknya tadi yang kita sampaikan. Jadi jangan biarkan kekerasan dalam bentuk apapun, harus dilawan. Itu tuh isinya konten-konten seksual anak. Itu sangat shock sekali lah sih Bang. Mirip itu nggak sih apa yang viral di Facebook Patang kok? Sedarah-sedarah gitu. Ya, ada juga yang sedarah itu. Yang sedarah itu kan penyebarnya yang sedarah ya. Ada juga yang memang konten itu memang mungkin disasar kepada anak-anaknya. Terus yang pernah Ranti telusuri ya, kemudian video itu memang dibuat oleh si anak. Karena memang dia ini kenapa fenomena ini bisa terjadi? Karena mungkin pertama, anak-anak tidak tahu apa itu sex education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadonyo basu balik bahasa modis bisugari dalam acara Pola Podcast Langgam. Nah, seperti biasa di Pola di Podcast Langgam kita selalu mengangkat tema-tema yang tentunya relate dengan kehidupan kita bersama. Nah, kaliko ya kita mulai dengan satu bridging yang menurut tema yang sangat relate dengan kawan-kawan sadonyo yang sedang ange-ange ejo. Nah, Iko 2 tahun terakhir di Sumatera Barat ya ada banyak kasus kekerasan terhadap perempuan. Bahkan berbagai kasus itulah mencapai puncak kekerasannya itu yaitu pembunuhan. Nah, Iko kalau dikutip dari komnasperempuan.go.id di Indonesia tahun 2023 itu ada 159 kasus. Di tahun 2024 ada 290 kasus. Nah, Iko rata-rata perempuan yang cenderung disalahkan dan mendapatkan saksi adat dan saksi sosial. Nah, bagaimanakah perspektif tentang fenomena ini dari kacamata praktisi? Mengenai pendampingan korban dan penegakan hukumnya, mari kita sambut bintang tamu kita yang pertama, Uni Yefri Heriani. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam Besbi, sehat. Alhamdulillah sehat. Uni ceria apa? Alhamdulillah, Kanyang siap makan lama. Siap makan sama budak-budak. Sama budak-budak. Nah, Uniko adalah Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Sumbar periode 2019-2024. Betul ini ya? Iya. Kalau salah koreksi saja. Yang berikutnya bintang tamu kita yaitu Uni Dektri Ranti Putri. Halo. Ya, halo Uni. Halo. Uni Ranti panggilannya ya? Ya, Ranti. Tahu kan? Karena tadilah briefing. Dia selaku advokat publik dan fellowship Justice Maker International Bridges Justice. Benar. Panjang nih, barik tuh. Nah, ini uni-uni ambo badunan cantik-cantik ceria kok. Nah, iko kan patang kok lah ya. Akhir-akhir kok banyak berita yang awak baca tuh itu hampir tiap hari, tiap minggu, tiap bulan wak selalu dikagetkan dengan berita-berita kekerasan terhadap perempuan ya. Itu merinding-merinding awak baca ya. Dan pelakunya itu pun yang seharusnya ya beragam lah ya, dari mulai orang lain, tak pacar, tas suami semacam, bahkan orang terdekatnya sendiri itu menjadi pelaku, bahkan entah itu ayah ya, entah itu keluarga, entah itu mamanya yang seharusnya mereka yang menjadi tampik mengadu, kini mereka yang jadi pelakunya. Nah, kok kan korban-korban yang kayak gitu kan sangat-sangat butuh entah itu pendampingan, tak acara mereka speak semacamnya ya. Nah, untuk pertama untuk mungkin untuk Uni Ranti ini ya, bahas sih menurut Uni fenomena kekerasan yang seperti itu terhadap perempuan kok yang terjadi di Sumatera Barat menurut Uni. Ranti sendiri tuh melihat bahwasanya banyak kasus-kasus yang tidak diselesaikan. Karena selesai dalam arti penyelesaian kasus kekerasan ini panjang ya. Yang kita bayangkan itu selesai itu adalah selesai sampai dengan pemulihan trauma kepada korbannya sendiri. Nah, malahan hari ini penegakan hukum di Indonesia itu masih belum sampai menyentuh ke ranah sana. Sekarang hari ini sudah ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
yang tahun 2022 dan sekarang ini udah 2025 ya, berarti jalan 3 tahun sudah sah. Tapi implementasinya itu sangat jarang, jauh sekali. Karena kenapa? Pertama, Undang-Undang TPKS itu sebenarnya dia mengusung pemulihan terhadap korban. Terus juga dia mengusung perlindungan yang efektif terhadap korban, kemudian juga bagaimana agar korban itu pemulihan juga psikososialnya juga seperti itu. Oke, Nah, maaf lo potong nih. Berarti kalau yang kacamata orang awam ini ya, Ya. pasti kalau mencari berita tuh si pelaku alah dihukum itu udah selesai. ya, Ya, kan sampai situ tuh, alah jalan hukum memang, alah dihukum si pelakunya. Ternyata masih panjang rentetan sampai tadi ada pemulihan terhadap korban. Nah, itu yang masih menjadi luput di kita ya. Itu apakah kita ada sebagai institusi penegakan hukum dan juga sebagai institusi pemerintahan. Karena kenapa? Ketika korban tidak diselesaikan traumanya, tidak disembuhkan traumanya, dia akan berimpact nanti kepada kedepannya. Apakah dia akan menjadi korban kembali? Apakah dia bisa menjadi pelaku kembali dari kekerasan tersebut? Makanya kekerasan hari ini itu terus-menerus angkanya semakin naik gitu kan. Oke. Karena memang fenomena kekerasan yang terjadi itu prosesnya tidak pernah diselesaikan gitu. Siap-siap. Itu mirip dengan itu ya, ke senioritas kalau di kampus ya. Misalnya awak pernah karena ospek di senior ya, tapi awak baliknya nak ke senior dah, tapi ke junior bawah. Mirip Tepat ya? sekali. Benar. Yang tadinya si korban malah untuk besoknya bisa jadi pelaku. Ya, bahkan untuk kekerasan seksual yang ya berbagai gender lah ya. Ya, yang dulunya korban, rata-rata yang pelaku kini dulu pernah jadi korban. Ya. Nah, itu kita sebut juga sebagai rantai kekerasan ya, rantai Oke. kekerasan. Karena memang tidak pernah diselesaikan traumanya sehingga dia akan berulang terus gitu kan. Nah, juga sebenarnya fenomena hari ini di situasi sosial yang kita lihat terkait masih adanya stigma, blaming, kemudian diskriminasi terhadap korban masih kita temui. Betul. Ambo kan rajin jo baca-baca berita, dan serunya baca berita tuh lebih seru baca komentar. Karena ya kan? Karena di situ membaca berbagai macam perspektif dan cara pandang orang lain terhadap satu objek ya, entah berita kah, entah itu tentang hiburan segala macamnya, yang kita khususkan di situ berita tentang kekerasan. Nah, di situ kalau ambo baca komentar ternyata pro kontra juga. Pro kontranya kenapa ya di dalam komentar tuh kebanyakan orang malah menyalahkan si korban. Nah, contoh, iya pada si kini itu yo pakaian sih nak sopan, inyo yang macam-macam, itu contoh ya. Atau melawan lah, nak do melawan do. Atau alah kini yo aku korban. Dulu pas kejadian menikmati, kayak gitu. Banyak baca kayak gitu. Menurut ini. Nah, kalau itu menurut pandanganku adalah itu sebenarnya bagian dari reviktimisasi. Reviktimisasi itu adalah bagian dari kita melukai korban kembali. Kita membuat luka baru di korban kembali. Padahal dia adalah korban kekerasan. Kemudian dengan narasi-narasi yang tadi, ya iyalah gara-gara baju, ya iyalah kan juga waktu kejadian lu menikmati. Nah, ternyata ini banyak penelitiannya ke sini ya. Itu adalah respon ketika seseorang mendapatkan tindakan seksual. Nah, itu selalu dikaitkan kenapa seseorang tidak melawan berarti dia juga menikmati. Padahal di sini juga ada namanya tonic immobility atau respon trauma freeze namanya tuh. Freeze. Yaitu orang ada sebuah kondisi di mana korban tuh nggak mampu melawan. Jadi membeku sesaat gitu kan, membeku sesaat. Nah, ketika dia membeku kemudian telah terjadi tindakan kekerasan terhadap dirinya, kemudian baru bisa sadar setelah kejadian, kemudian melakukan pelaporan. Nah, malah di kita itu masih merasa, wah kan lu nggak ngelawan waktu itu, lu kan nggak melakukan tubuhnya baik-baik aja, misalnya nggak ada luka, nggak ada apa, kan berarti kamu menikmati. Nah, itu sebenarnya adalah respon yang sangat buruk ya, dan itu sangat menyakiti korban gitu. Harusnya masyarakat tuh paham kalau dalam kejadian kayak gitu ada yang namanya nge-freeze ya. Tagangnya tiba-tiba terdiam kaku tiba-tiba. Oke. Nah nih, kalau kau nih Yefri lawak tanya lah ya. Kalau tadi lawak Terlalu juga ditanya. Terlalu ditanya. Kenapa kau undang? Keren aku di situ kan. Nah, kan nanti lah.
menjelaskan banyak seketiknya tentang fenomena yang terjadi Sumbar akhir-akhir kok, tentang apalagi tentang kekerasan kepada perempuan. Kalau menurut kacamata ini, Mbak, kan kacamata. Kacamata. Jadi pertama fenomena kekerasan terhadap perempuan saya sebut sebagai kekerasan berbasis gender ya. Itu bukan hal yang baru sebetulnya terjadi. Dia sudah sangat lama terjadi gitu ya. Tapi persis tadi yang Desbi sampaikan bahwa ini adalah kasus yang selalu berulang dari waktu ke waktu. Kenapa dia berulang gitu ya? Karena memang tidak pernah ada penyelesaian yang adil bagi korban sehingga pelaku merasa aman. Ya, ketika dia aman, maka ada bentuk lain, tetapi semua bentuk kekerasannya itu menyasar pada tubuh perempuan sebagian besar. Meski kita sadari bahwa ada juga kasus kekerasan terjadi pada anak laki-laki dan laki-laki. Tapi karena korban terbanyak itu adalah perempuan, maka layak untuk kita memperjuangkan bersama-sama bagaimana berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender itu harus kita nolkan. Itu menjadi PR kita gitu ya. Nah, karena kita menyadari bahwa berbagai kasus kekerasan berbasis gender itu sudah merugikan hak perempuan, maka kita harus melakukan sesuatu. Tidak hanya perempuannya, tetapi juga laki-laki harus saling pegangan tangan untuk mengatakan no violence for the woman. Itu menjadi bagian yang terpenting gitu ya. Karena kalau misalnya kita membiarkan, mengabaikan, maka kekerasan yang diawali dengan candaan berbasis gender atau candaan bernuansa seksual dibiarkan, maka akan muncul tadi yang disebut tadi itu. Muncullah stereotip, pelabelan, menyatakan peran-peran gender perempuan gitu ya, yang semua merugikan perempuan. Dan kalau kita abaikan lagi, maka kekerasan itu muncul dalam bentuk kekerasan fisik. Kekerasan fisik dan kekerasan seksual, ketika kita masih menyalahkan korban, maka puncak kekerasan yang ekstrim yang tadi Despi bilang itu, maka pembunuhan terhadap perempuan yang kita kenal sebagai femisida itu menjadi sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan lagi. Dan hari ini Sumatera Barat menjadi salah satu wilayah yang dalam 1 tahun saja, kalau kita hitung yang viralnya, ini yang viral ya, itu ada 6 dalam 1 tahun. Padahal kita harus mengatakan zero violence for the women, itu yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi harus zero, nol kekerasan pada perempuan. Tetapi pada prinsipnya ini yang viral, artinya puncaknya. Kita yakinlah ya gitu ya, ketika puncaknya 6, berapa ribu perempuan yang menjadi korban setiap harinya. Dan menurut catatan lembaga internasional menyatakan ada sekitar 140 orang perempuan di dunia dibunuh karena dia adalah perempuan. Jadi femisida itu pembunuhan terhadap perempuan karena dia adalah perempuan. Oke, karena dia adalah perempuan yang distigmakan lemah kah? Distigmakan lemah, dia menjadi inferior, ya, jadi ada yang superior ya, karena superioritas dia dibunuh, karena hegemoni dia dibunuh, karena misoginis, karena kebencian pada perempuan dia juga dibunuh. Itu yang menyebabkan ya, karena tadi dibiarkan, diabaikan ya, sweet-sweetan diabaikan, peran-peran yang merugikan perempuan dibiarkan gitu ya, menyalahkan perempuan diamini gitu. Nah kemudian muncul kekerasan yang bersifat fisik gitu ya, kemudian seksual, dan puncaknya tadi yang kita sampaikan. Jadi jangan biarkan kekerasan dalam bentuk apapun, harus dilawan. Jadi jangan sampai kita diam gitu, kita harus lawan. Dan kesadaran itu harus muncul sejak dini. Sayangnya di kita karena memang masih sering disalahkan, maka yang tadi itu orang diam untuk beberapa lama mengatakan bahwa ini jadi soal ya atau enggak, itu juga menjadi tantangan kita. Tapi yakinlah bahwa kekerasan berbasis gender itu adalah persoalan sosial, bukan persoalan individu. Ketika dia persoalan sosial, itu perlu gerakan bersama-sama untuk kita melawannya. Oke. Ke menanggapi pernyataan dari Uni, Wak,
merindiang ya, gimana merindiang kok, merindiang kok. Karena gitu, karena kecil ini tadi itu kan puncak ya. Ya. Puncak oke, kasusnya terdengar sedikit, tapi kan nama puncak kayak piramida, di bawahnya pasti lebih gadang. Ya, dan kekerasan kok ternyata terbagi juga kan, ada kekerasan verbal ya. Iya, ada Ya, kekerasan bahkan berbatasan. catcalling lah istilahnya ya, itu juga termasuk kepada kekerasan. Iya. Kan hal-hal kayak gitu, alah di sweet keteknya mah. Baper nak kau mah. Kayak gitu ya. Atau misalnya, alah celek ketek berang loh. Kayak gitu ya. Bahkan karena itu Dibiarkan. dianggap biasa, dibiarkan. Bahkan padahal sebenarnya si cewek tadi sebenarnya risih kok. Karena dipegang-pegang atau di catcallingan oleh orang yang ya kan seorang random mana orang kayak gitu yang dia ya. kenal, yang dia Iya, tidak kenal bahkan gitu ya. lewat di jalanan sweet kayak gitu deh ya. Kalau zaman-zaman 80-90-an kan sweet gitu. Nah, itu kan adalah bagian dari suatu kekerasan yang tidak bisa dibiarkan. Dan itu malah akar mulanya sesuatu itu makin lama makin ke puncaknya tadi. Di sweet hehe boleh ya. Karena nge-freeze tadi ya. Wah, dianggap biasa. Saya tuh digutik seketik anggap biasa. Mulailah sampai ke puncak yang tadi. Ndak nio. Wah. Iya, dan kekerasan itu sendiri kan tidak hanya di ruang publik. Yang paling banyak itu sebetulnya kekerasan itu di ruang domestik. Yang sebetulnya kalau tadi Desbi bilang bahwa ruang domestik itu adalah ruang di mana perempuan, anak gitu ya, dan seluruh anggota keluarga perlu mendapatkan perlindungan. Justru di dalam rumah lah kekerasan itu banyak terjadi gitu ya. Dan relasi-relasi yang tadi Desmi bilang itu relasi yang banyak kasus-kasus kekerasan sampai ke pembunuhan itu relasinya itu justru relasi orang-orang yang dikenal, relasi intim gitu ya, orang-orang yang dikenal yang menjadi pelakunya gitu. Dan korbannya adalah orang-orang yang sebetulnya sangat mengharapkan sesuatu kepada pelakunya sehingga relasi kuasa yang timpang, kita sebut sebagai relasi kuasa yang timpang, relasi gender yang tidak adil, itulah yang juga menjadi akar persoalannya. Jadi relasi gender yang tidak adil antara perempuan dan laki-laki, satunya lagi itu relasi gender itu muncul karena ada yang namanya ideologi yang kita sebut dengan ideologi patriarki. Ideologi patriarki itu ideologi di mana pelaku yang sebagian besar laki-laki, dialah yang merasa sangat punya power untuk menguasai tubuh korban gitu. Nah, sehingga ketika relasi kuasa, ideologi patriarki yang menjadi yang hidup di dalam sistem masyarakat kita biarkan, itu yang menjadi soalnya. Karena selama ini kita selalu melihat yang tadi dibicarakan itu karena perempuannya, seolah-olah karena perempuannya gitu. Tapi bukan, ini sistem sosial kita, budaya kita yang sudah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak adil di dalam struktur masyarakatnya. Nah, ini yang akhirnya kalau kita tidak bongkar dengan kesadaran keadilan gender yang ada di kepala kita bersama-sama gitu ya, maka dia akan terus-menerus terjadi dan yang akan dirugikan adalah masyarakat itu sendiri, budaya itu sendiri. Bayangkan kalau perempuan Minang setiap harinya mendapatkan kekerasan, bagaimana kita akan bicara tentang limpapeh rumah nan gadang? Sebagai tonggak gadang itu Desbi gitu ya, yang akan menjaga rumah gadang, yang akan menjaga sistem budaya kita gitu ya, keturunan, sementara dia jadi korban kekerasan. Akan kita biarkan? Akan kita biarkan anak kita, remaja-remaja yang saat ini sedang menuntut ilmu, sedang memikirkan bagaimana dia juga akan memberikan sumbangsihnya pada negara ini, akan kita biarkan mereka menjadi korban dari waktu ke waktu dan kita diam? Enggak. Dan ruang ini kita berdialog seperti ini, ngobrol seperti ini adalah upaya kita bersama-sama membangun kesadaran, yuk ini bukan persoalan biasa. Ini persoalan yang sudah menyasar pada tubuh dan pembunuhan pada perempuan. Dan ini jangan dibiarkan lagi. Dan betul nih, yang paling suka dari komentar-komentar Jo ya, ada dari sekian komentar, ada komentar yang suka. Karena pembiaran tadi ya, ada kata-katanya adalah bagaimana kalau ini terjadi pada keluarga sendiri.
Ya, kalau Wak biarkan, oke orang lain, oke fine-fine saja, nggak ada hubungannya Wak. Tapi kalau ikut terjadi ke keluarga Wak, apa yang Wak lakukan? Pastinya akan, ya, ndak yang trauma, nak cuma si korban ya, keluarga pun trauma juga. Nah, kalau dari kacamata Uni, ya, Uni tentang, kan perlu kata Uni tadi, ada si korban kok butuh healing lah ya, dari traumatiknya. Itu sih ini kan bukan sesuatu yang bisa putus setelah si pelaku dihukum. Korban ini kita anggap tidak pernah selesai. Kenapa tidak selesai dan tidak ada mekanisme penyelesaian yang disediakan oleh negara di sini. Seharusnya dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu ada dia tuh upaya untuk pemulihan. Pemulihan itu bisa berbentuk restitusi. Restitusi itu adalah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku. Terus juga ada kompensasi. Kompensasi itu adalah pemulihan yang dilakukan oleh negara. Nah, tapi hari ini kita belum melihat ya mekanisme itu bagaimana implementasinya. Karena memang kalau ini tidak didorong segera, maka korban akan selalu membuat traumanya dong. Bagaimana upaya pemulihan? Kita tahu sendiri kalau pergi ke psikolog, psikiater, itu mahal, minta ampun gitu kan. Apalagi situasi sosial kita hari ini masih menganggap, ya kalau pergi ke psikolog berarti dia gila. Padahal kan nggak ada juga yang kayak gitu kan. Nah, trauma ini tidak diselesaikan, maka akan berimpact juga. Pengulangan lagi, kekerasan lagi gitu kan. Nah, itu. Nah, terus kita berbicara, di awal ya tadi, bagaimana korban ketika dia mulai speak up malah mendapatkan kata-kata biasa aja lah. Ya. Akhirnya banyak loh hari ini. Kenapa kita mengatakan ini fenomena gunung es? Karena memang yang berhasil sampai ke puncak gunung es adalah, kalau saya pribadi mengatakan, satu, kasusnya viral. Itu bisa sampai ke terus ada backingan penegakan hukum misalnya kan, atau memang didampingi oleh lembaga pelayanan hukum, pendamping hukum gitu kan. Banyak kasus-kasus itu yang memang mandek di bawah. Karena apa? Karena situasi itu. Aku menemukan juga ada kasus itu dia kekerasan, pemerkosaan terhadap anak, namun diselesaikan secara kekeluargaan. Padahal kalau secara aturan selesai itu keluarganya. Ya gitu. Ya, kita juga ini ya cukup geram juga ya. Ketika memang yang menyelesaikan itu secara keluarga adalah keluarganya sendiri. Oke, dia menerima ganti rugi. Apakah ganti rugi ini memulihkan korban? Enggak juga kan? Nah, proses penegakan hukum itu kan penting untuk memulihkan rasa adil di dalam diri korban. Apakah dengan uang itu selesai? Kan tidak juga. Ternyata uang itu ya dinikmati oleh orang-orang tertentu juga. Kita bisa ini juga kan. Iya. Apalagi kalau terjadi di keluarga tuh menikmati bersama-sama jadinya. Iya, antara benar. Si korban dan si pelaku. Iya, si korban. Nah, bagaimana juga nanti ternyata pelakunya adalah dari pihak keluarganya sendiri juga gitu kan. Udahlah aib, ya udahlah kita selesaikan saja. Nah, ini dan yang kita sayangkan juga adalah kepolisian memfasilitasi ini dengan mekanisme restoratif justice. Padahal secara aturannya ini adalah delik biasa, bukan tindak pidana pengaduan. Kalau pengaduan is okay, bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi ini adalah tindak pidana terhadap ada tindak pidana terhadap anak. Seharusnya ini dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, segala tindak pidana terhadap anak itu kan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, misal kalau memang dia anak sama anak, mungkinlah akan diupayakan gitu kan, kepentingan terbaik untuk anak. Ini masalahnya pelakunya adalah orang dewasa dan diselesaikan secara keluargaan. Ini masih banyak kita temukan. Dan ini sangat sayang sekali karena emang kita sangat sangat miris sekali melihat bagaimana keluarga malah menyelesaikan ini secara keluargaan gara-gara memang berpandangan ini pasti aib keluarga. Kemudian udahlah duit sekian pasti bisa memulihkan traumanya, ternyata tidak. Oke, jadi kan si korban nggak tahu kamanya harus lapor dan acara prosedur semacamnya. Pasti di kepalanya, kalau melapor tuh mau bayar loh, kalau lebih sedangkan korban gini kok. Nah, Mbak sih menurut pandangan Uni Badua lah, inilah dulu. Iya, jadi pertama tentu penting ya buat kita untuk memastikan bahwa masyarakat tahu dulu apa bentuk dan ciri-ciri kekerasan berbasis gender. Itu artinya perlu sosialisasi, itu makanya harus masif upaya itu dilakukan oleh pemerintah yang punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa berbagai bentuk kekerasan berbasis gender itu harus dikenali oleh masyarakat. Kemudian memang memastikan tersedianya institusi pengada layanan bagi korban kekerasan berbasis gender gitu. Nah, institusi itu pun harus punya kualifikasi. Tidak sedikit institusi yang katanya ingin
ingin menangani korban, malah di dalam institusi itu korban mendapatkan kekerasan yang berulang dalam bentuk yang sama ataupun berbeda gitu ya. Nah, karenanya memang kapasitas dari penyelenggara layanan itu juga harus dipastikan memiliki perspektif yang adil bagi korban. Baik itu yang disiapkan oleh pemerintah gitu ya, negara, misalnya kepolisian. Lapor ke polisi justru disuruh pulang, selesailah dulu, ya kan? Atau datang ke P2 TP2A, orangnya nggak ada yang nanganin. Atau datang ke institusi tertentu, rahasia korban yang dipublis kemana-mana. Nah, itu kan jadi soal di kita gitu, di kita sampai hari ini. Sehingga memang kepercayaan korban, kepercayaan masyarakat untuk datang ke institusi itu hampir menjadi catatan penting buat kita bersama-sama untuk lakukan perbaikan ini. Artinya bagaimana memastikan kalau bicara tentang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, bagaimana memastikan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender itu menjadi bagian yang terpenting. Sehingga kita bisa katakan kalau terjadi kekerasan berbasis gender, maka masyarakat korban bisa pertama kali melaporkan ke RT terdekat. Karena RT-nya betul-betul punya cara untuk menangani korban secara adil. Tidak ada stigma, tidak ada menyalahkan korban gitu ya. Itu harus kita pastikan karena itu yang paling rendah kan di masyarakat kita, di sistem sosial di sistem pemerintahan kita kan ngadunya ke RT dulu. Nah, bagaimana RT punya pemahaman yang baik terhadap berbagai kasus berbasis gender. Kemudian meningkat misalnya bagaimana nagari-nagari, wali nagari kah, perangkat nagari kah, memang betul-betul berpihak pada korban. Sehingga kalau ada kasus-kasus yang terjadi di berbagai nagari, itu ditangani dengan baik oleh perangkat nagari atau orang-orang yang betul-betul terpercaya. Atau di institusi pendidikan. Di institusi pendidikan negara sudah memastikan bahwa ada satgas-satgas di sana. Apakah satgas-satgas yang sudah dibentuk itu hanya untuk penjawab tanya, atau memang betul-betul mereka punya kapabilitas untuk menangani korban, melakukan respon cepat terhadap berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di institusi mereka. Misal di sekolah, itu banyak ya kekerasan berbasis gender, pelecehan seksual, perkosaan, banyak sekali terjadi di sekolah gitu. Bisa nggak guru yang sudah ditunjuk menjadi satgas merangkul korban, memberi dukungan pada korban, dan kemudian mengatakan kamu ibu, bapak akan membantumu. Bukan menyerahkan kepada orang tua, kemudian ditulis surat agar anak dipindahkan ke sekolah lain atas nama baik sekolah. Nah, yang kayak gitu kan harus kita lakukan perbaikan. Sehingga yang tadi itu si korban betul-betul kalau terjadi kekerasan pada mereka, dia akan datang kepada institusi-institusi yang sudah disiapkan ini. Semua itu disiapkan secara aturan perundangan mereka disiapkan. Tetapi secara kapasitas mereka nggak disiapkan. Ini menjadi tantangan kita sebetulnya hingga saat ini. Maka akhirnya beberapa lembaga-lembaga yang sudah ada seperti Women Crisis Center, LBH, terus lembaga-lembaga penanganan korban yang berbasis masyarakat yang disiapkan oleh masyarakat atau beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran ingin mendukung korban akhirnya ke sana. Mereka untuk mengadukan. Yang menjadi tantangan kasus yang sedemikian banyak dengan lembaga-lembaga dengan sumber daya yang terbatas, akhirnya korban juga tidak tertangani dengan baik. Dampaknya tetap pada bagaimana upaya bantuan hukum korban kadang-kadang juga terbata-bata, tertatih-tatih dalam penanganannya karena keterbatasan sumber daya. Pemulihan korban juga belum bisa komprehensif kita lakukan. Nah, pemulihan itu juga termasuk juga memastikan keadilan hukum bagi korban ya. Itu juga nggak bisa kita berikan secara baik kepada korban. Kemudian kita juga tidak bisa memberikan upaya memberdayakan perempuan sehingga korban bisa menata kehidupannya ke depan dan memastikan ke depan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender tidak lagi terjadi pada dirinya, dan itu hampir sulit kita lakukan hingga saat ini. Dampaknya adalah yaitu tadi, sekali menjadi korban, berikutnya rentan untuk menjadi korban
dan berulang terus. Bahkan di satu keluarga ketika saya masih banyak menangani korban, neneknya jadi korban perkosaan, mamanya jadi korban perkosaan, anaknya juga jadi korban perkosaan, jadi cucu ya. Dari nenek sampai ke cucu jadi korban perkosaan dan pelakunya satu. Dan ketika anak cucunya ini barulah mencari akses kepada lembaga pengada layanan. Nah, bayangkan itu terjadi. Akan kita biarkan? Akan kita diamkan? Akan kita salahkan korban yang selama ini terjadi hampir di setiap saat? Menyalahkan korban, memberikan sanksi sosial pada korban, memberikan sanksi adat pada korban. Benarkah tindakan kita itu? Korban itu bukan pelaku. Kenapa dia yang disanksi? Itu pertanyaan besar yang harus kita lakukan. Kira-kira gitu Despi. Dan kita harus berjuang bersama-sama. Laki-laki, perempuan yang punya kepedulian. Ngomong terus, bicarakan terus, Desti, yang banyak nanti ruang-ruang yang bisa disiapkan untuk membuat konten kah apakah. Saya juga berharap keterlibatan kawan-kawan konten kreator memberikan dukungan pada korban. Bahkan bagaimana kita menggalang donasi untuk memberikan upaya pemulihan korban. Karena itu menjadi penting bagi korban. Jangan sampai kita salah penanganan. Buat saya kalau ditanya penanganan untuk keluarga Nia itu salah sekali. Karena akhirnya keluarga NKS itu gitu ya, akhirnya menjadi korban lagi. Betul. Iya kan? Karena salah penanganannya, mungkin upaya untuk biar ada penghasilan keluarga apa sekalian, mungkin niatnya benar, mungkin ada gitu ya. Tapi akhirnya salah penanganan, kekerasan berulang kembali, dan kejahatan yang kita sebut kejahatan berbasis gender sekarang sasarannya adalah ibu korban. Nah itu kan, nah yang kayak gitu salah. Artinya ini PR negara, ini PR pemerintah daerah untuk memikirkan bagaimana upaya-upaya penanganan korban yang komprehensif ya, berbasis gender, berpihak pada korban, memastikan perlindungan hak bagi korban termasuk keluarga korban gitu ya, itu harus dipastikan oleh pemerintah. Sehingga kalau ada hal-hal yang kurang tepat, maka pemerintah harus datang ke sana untuk memenuhi hak korban tersebut. Oke, kompleks ya. Iya, kompleks sekali, dan kita nggak bisa diam, nggak bisa abai. Dan bagaimana kita menemukan struktur mekanisme penanganan yang baik bagi korban itu adalah satu pembelajaran yang harus kita lakukan bersama-sama. Berkolaborasi antara pemerintah daerah dengan institusi-institusi yang sudah punya pengalaman dalam melakukan penanganan kekerasan berbasis gender itu menjadi penting. Dan itu juga dinyatakan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan tersebut gitu ya. Karena kerja kolaborasi itu kerja yang penting, baik institusi masyarakat, institusi pemerintah, termasuk aparat penegak hukum gitu. Itu menjadi bagian yang harus dilakukan, dan jangan sampai institusi yang sudah disiapkan oleh negara ini justru mereka lah yang menjadi pelaku kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender lainnya. Itu yang takutkan ya. Ya jangan terjadi. Jangan terjadi, jangan sampai ya. Nah, karena memang selama ini sudah pernah terjadi. Oke. Jangan terjadi lagi. Jadi pernah terjadi. Jangan terjadi. Awak mengadu tentang awak jadi korban, malah awak diperlakukan yang sama ya. Dan pernah terjadi itu. Ya awak pernah baca sebenarnya. Aduh. Nah, Kak, kan aduh kok. Kini kok kan mayoritas yang korban tuh Gen Z, sama bahkan kini masuk menyasar ke Gen Alpha lah. Ya, menyasar ke Gen Alpha ya. Sedangkan tentang kasus-kasus yang seperti itu, pengaduan-pengaduannya itu kan biasanya dilakukan oleh orang dewasa ya. Kalau anak-anak kita itu alun tahu atau belum diberitahu atau info ko tidak sampai ke mereka. Nah, konten-konten yang kita buat kini kok kan supaya kawan-kawan Gen Z, kawan-kawan Gen Alpha tuh bisa mengkonsumsi konten aku dengan baik, mencerna dengan baik. Nah, ada nggak seketik tips lah kepada kawan-kawan Gen Z yang nonton kawan-kawan Gen Alpha mungkin ya, atau malah yang kayak Ambo milenial atau dia Tembo yang boomer segala macamnya bisa menasihati si anak ya
si yang bisa jadi suatu saat akan jadi korban ya, suatu saat untuk mewanti-wanti mewas-was diri. Kalau tiba di Minang kan ada namanya sumbang dua baleh. Itu kan fokusnya kepada wanita ya. Tapi kan fokus kepada laki-laki ada sumbang dua baleh untuk laki-laki gitu ya. Nah, Mbak menurut pendapat Kak. Kalau kita berbicara tentang Gen Z ya, mungkin kita mulai dulu dari pacaran Gen Z hari ini seperti apa sih gitu, nah Bang. Bukan hanya Gen Z tapi juga Gen Alpha hari ini ya. Gen Alpha berarti umurnya udah 15 tahun hari 15 ini. tahun. Tapi kebanyakan hari ini tuh mungkin SD udah mulai pacaran, Ya. udah mulai kenal dengan pacaran-pacaran gitu kan. Zaman Apalagi- dulu lah ya dulu sebenarnya. Iya. Beda kini sosial media. Iya, tapi sekarang lebih parah lagi, Bang. Oke. Parahnya tuh karena emang anak-anak SD udah dekat dengan gadget kan. Ketika mereka udah dekat dengan gadget, mereka diberikan akses gadget, otomatis apa-apa bisa diakses dong. Ya. Mungkin abang pernah melihat kali ya, atau memang ada teman Ranti juga ya, tiba-tiba dapat situs di mana itu tuh isinya konten-konten seksual anak. Itu sangat shock sekali lah sih Bang. Mirip Nah. itu nggak sih apa yang viral di Facebook Patang kok? Sedarah-sedarah ya. Ya, ada juga Nah. yang sedarah itu. Yang sedarah itu kan penyebarnya yang sedarah ya. Ada juga yang memang konten itu memang mungkin disasar kepada anak-anaknya. Terus yang pernah Ranti telusuri ya, kemudian video itu memang dibuat oleh si anak. Karena memang dia ini kenapa fenomena ini bisa terjadi? Karena mungkin pertama, anak-anak tidak tahu apa itu sex education. Oke. Apa sih yang Tidak boleh boleh. dan tidak boleh dilakukan terhadap tubuhnya. Nah, karena ini hal-hal yang tabu dong ya Bang ya. Kita masih menganggap ini hal yang tabu, kita berbicara tentang diri kita, tubuh kita gitu kan. Nah, ketika ini menjadi tabu, anak-anak ini kan pengen tahu banyaknya, pengen tahu searching. Ternyata dapat situs yang cukup tidak inilah ya, tidak konsumsi anak ya. tidak konsumsi anak, sehingga memang akhirnya tertarik melakukan hal serupa, apalagi nanti dapat oleh pedofil ya. Terus kemudian dipancing, kemudian bikin dong. Ya. Ada juga apps dating kan ya, apps dating kemudian berkomunikasi via online, kemudian meminta untuk bikin dong video ini. Itu dari anak-anak. Sampai dengan hari ini malah anak-anak kuliah juga dapat, Ranti juga mengalami melakukan pendampingan di sana. Nah, orang-orang dewasa juga masih terjebak ke sana, apalagi anak-anak gitu kan. Ya awalnya mulai kenalan, pacaran gitu kan, pacaran online, kemudian dia meminta kirim dong foto, misalnya kan foto di Paps wajah, dong, ya. paps, kemudian bawah lagi dong gitu kan, terus bawah lagi dong, sehingga memang ketika dia udah dapat ini ya, pelaku-pelaku kekerasan gender berbasis online ini, ketika dia udah dapat bukti screenshot dari korbannya, dia tuh juga bisa menjadikan itu ancaman. Minta duit dong, sekian, kirim pulsa dulu dong gitu kan. Malah ada yang hari ini tuh yang parah, kalau memang dia nggak minta duit kepada korbannya, malah itu disebarkan, dijual ke situs black market. Nah itu paling parah lagi ya, karena memang dari kita juga pernah menelusuri itu, ternyata memang ada sebuah situs yang menyebarkan itu, dan ternyata videonya ada video-video anak-anak yang kayak gitulah. Dan ada juga ya anak-anak ini sendiri melakukan itu. Nah, kita nggak tahu ya kenapa bisa anak-anak apa yang dilakukan bujuk rayunya sehingga memang anak-anak mau melakukan tindakan seperti itu. Nah, kita juga kekurangan pengawasan juga ya dari orang dewasa. Kenapa tidak mengawasi anak-anak dalam menggunakan handphone, menggunakan gadgetnya? Nah, kalau tadi kan ada Kak nyebut masalah tentang mana bagian tubuh yang boleh disentuh, mana yang nggak boleh disentuh ya. Tapi kalau awak tempatkan diri waktu seorang anak, ya, awak lah dapat edukasi misalnya dari orang tua. Nah, kalau iko boleh, kalau iko nak boleh, kalau iko boleh nak boleh. Tapi masalah dominasi tadi yang ibu ceritakan, masalah inferior superior tadi, si anak dengan tubuh mungilnya, tubuh kecilnya, apalagi anak-anak di bawah umur ya, di bawah yang tadi kan gen alpha kan bawah umur tuh. Di situasi kayak itu pasti nge-freeze juga balik kan. Nah, itu basi kayaknya cukup ya. Bagian ini Despi yang harus disampaikan itu adalah memang relasi kuasa itu menjadi tantangan ketika kekerasan berbasis gender itu terjadi gitu ya. Soalnya dari guru ke murid, orang dewasa ke anak-anak gitu ya, atau pacar yang diharapkan kepada pasangannya, suami ke istrinya gitu ya. Jadi kan itu relasi kuasa yang selalu timpang adanya gitu. Nah, kalau di dalam untuk misalnya terutama kepada
kawan-kawan remaja kita gitu ya, itu penting untuk kita membangun yang tadi satu institusi, yang kedua keluarga yang menerima apapun yang terjadi pada anak, merangkulnya ketika dia menjadi korban, termasuk juga institusi yang sudah disiapkan itu tidak menyalahkan korban. Kita sampaikan itu tadi gitu ya. Jadi hal itulah kita terima, jadi buka ruang seluas-luasnya untuk setiap korban, setiap kalau bicara anak perempuan kita, anak laki-laki kita, ketika terjadi sentuhan-sentuhan yang membuat dia tidak nyaman gitu ya, untuk bercerita pada kita. Ya jangan disalahkan, itu yang pertama. Kalau untuk anak gitu ya, kalau untuk para remaja gitu ya, termasuk anak remaja kita gitu. Jadi kitalah yang membuka ruang itu di dalam keluarga. Termasuk tadi yang saya sampaikan, berulang saya sampaikan bahwa institusi-institusi yang sudah disiapkan itu harus menerima setiap keluhan korban, apapun bentuk keluhannya, dan jangan ngejudge. Yang sering terjadi itu kan ngejudge ya, sering ngejudge terus nanti mendikte, kamu nggak boleh ini, kamu harusnya gini, kamu harus ya enggak gitu. Tapi dengarlah cerita dia, apa pengalaman yang menurut dia itu menyakitkan sekali pada dirinya. Itu menjadi bagian yang terpenting menurut berbagai pengalaman kita dalam menangani korban-korban. Jadi jadilah kita sebagai pendengar yang baik. Dan berilah sesuatu yang membuat mereka nyaman menceritakan pada kita. Itu yang terpenting. Jangan pula kita yang jadi dominan gitu ya. Nah, itu menjadi bagian yang perlu kita perhatikan ketika anak kita atau semua korban datang kepada berbagai institusi yang sudah disiapkan oleh negara ataupun di dalam rumah kita sendiri. Jadilah rumah itu sebagai tempat yang betul-betul korban anak kita gitu ya, untuk mereka merasakan bahwa disitulah mereka mendapatkan perlindungan itu, disitulah mereka mendapatkan ruang yang aman, bebas dari berbagai bentuk kekerasan berbasis gender pada diri mereka gitu ya, sehingga mereka akan menjadi individu-individu yang betul-betul punya kedaulatan. Nah sekarang kan persoalan kita itu kedaulatan itu yang hilang pada generasi-generasi yang ada gitu ya, karena memang sejak kecil mereka sudah dapat judge itu dari ruang institusi keluarga, institusi pendidikan, institusi sosial gitu ya, menyalahkan mereka sebagai individu yang harusnya berdaulat, dihargai gitu ya, dan PR kita banyak sekali. Banyak dari segala lini ya, bahkan kayak tadi bisa menyinggung masalah parenting juga kan, menciptakan iklim di dalam rumah tangga tuh si anak tuh bisa dengan gampang curhat ke awak ya. Itu sesuatu yang tidak bisa dibangun dalam waktu yang singkat ya. Dari keteknya alah tak biasa untuk apa yang nyodape di luar, nyeritain ke dalam. Tapi kalau misalnya di rumah awak ya acak adul, ketika anak nyo curhat, alah paling kan dijudge biko dia apa, paling kan dijudge dia mak kau tuh yo itu pasti itu dia kan. Dan sejelai tentu awak harus juga melakukan rekonstruksi terhadap sistem sosial kita yang selama ini sudah tidak adil pada perempuan gitu ya. Bahwa perempuan juga warga masyarakat, perempuan juga menjadi bagian yang strategis dalam sistem sosial masyarakat tersebut, apalagi masyarakat Minangkabau gitu ya. Maka kita kembali mendefinisi ulang gitu ya, bahwa sebetulnya apa yang harus kita lakukan untuk memastikan tubuh perempuan yang menjadi warga sistem itu gitu ya, menjadi bagian dari sistem itu, menjadi kelompok atau orang-orang yang berdaulat pada dirinya sendiri gitu. Dan ruang itu kita bangun bersama-sama. Kita tidak membunuh mereka sejak awal gitu, karena di dalam Islam sendiri Rasul kita hadir tidak untuk membunuh perempuan. Bahkan perempuan yang dibunuh dikatakan bahwa tidak boleh lagi terjadi pembunuhan pada perempuan, apalagi membunuh secara mental gitu ya, membunuh secara kedaulatan dirinya. Itu hal-hal yang seharusnya tidak terjadi lagi. Artinya bangun relasi yang betul-betul adil pada setiap orang yang ada di dalam sistem sosial tersebut, dan berikan ruang yang baik tanpa ada pembedaan. Kita berbeda
ya laki-laki dan perempuan itu pasti berbeda ya, tetapi jangan buat pembedaan-pembedaan, label-label, kemudian memarginalkan satu jenis kelamin tertentu dan memberikan ruang yang luas untuk jenis kelamin lainnya, mensubordinat jenis kelamin tertentu, mensuperiorkan jenis kelamin yang lainnya, dan itu jangan terjadi sehingga berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan yang selama ini sudah kita anggap biasa pada tubuh perempuan, sekarang kita mulai mendefinisikan tak ada kekerasan itu terjadi pada siapapun, apalagi pada perempuan yang selama ini sudah menjadi korban berulang. Oke, nah Mbak Asih membedakan ini kekerasan loh, ini kasih sayang loh. Nah, gitu. Mbak menurut. Nanti mau bilang. Jadi gini, hati-hati. Kasih sayang yang diselimuti dengan yang sebetulnya kekerasan yang diselimuti oleh kasih sayang, itu harus hati-hati, dan ini perlu kepekaan ya untuk memahami itu. Jadi katanya melindungi, tetapi itu adalah meminggirkan. Jadi perempuan nggak boleh pergi keluar malam hari, padahal itu menghilangkan akses perempuan pada kondisi malam hari yang sebetulnya juga perlu dia tahu gitu ya. Itu kan akhirnya dia diminggirkan, katanya melindungi, tetapi bukan, tapi itu meminggirkan itu. Atau perempuan nggak boleh bekerja di misalnya yang ini. Dulu itu saya ingat sekali teman perempuan saya nggak boleh kerja di pertambangan. Padahal katanya itu berbahaya bagi perempuan gitu ya. Kalau berbahaya, buatlah satu mekanisme yang membuat itu jadi tidak berbahaya. Termasuk perempuan nggak boleh pergi malam hari, buatlah fasilitas yang betul-betul sebetulnya ramah pada kondisi siapapun yang keluar di malam hari gitu. Nah, jadi sebetulnya yang harus diperbaiki itu adalah sistem kita, bukan memperbaiki perempuan atau korbannya. Tapi sekarang yang selalu terjadi itu adalah perempuan itu menjadi standar moral. Ya kan? Nah, sehingga yang tadi itu selimut tadi itu, terus perempuan dijadikan standar moral, dan kalau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan sistem moral orang kebanyakan gitu ya, maka perempuan disalahkan. Jadi penting buat kita memastikan dan memiliki kesadaran apakah kata-kata yang dianggap sebagai bentuk perempuan akan dilindungi itu betul-betul dilindungi, atau justru itu akan mengeluarkan kita pada sistem yang sebetulnya kita harus hadir di sana, dan kesadaran itu harus buat bersama-sama gitu ya. Apakah ini betul-betul mekanisme perlindungan atau justru ini mekanisme membuat perempuan menjadi inferior, membuat perempuan menjadi kehilangan akses dan hak mereka untuk mendapatkan sesuatu. Ini memang perlu kesadaran, diskusi yang mendalam, kepekaan kita pada ini semua gitu ya, karena memang ini justru hadir di dalam berbagai peraturan-peraturan daerah kita. Jadi kalau ini agak jauh ya, yang kemudian mengekang perempuan dengan hak yang sebetulnya harus sama dengan, kalau hak itu kan harus sama ya, antara perempuan dan laki-laki gitu. Dan karenanya kalau tadi Desbi merujuk ke Komnas Perempuan itu seingat saya pada tahun 2000 hingga tahun 2020-2022 menemukan lebih dari 300 peraturan perundang-undangan kita yang diskriminatif pada perempuan atau inkonstitusional. Jadi ini juga perlu kita telisik ya gitu ya. Kadang negara pun jadi memang ideologi patriarki ini, karena memang dia sudah masuk ke kerangka berpikir kita, tidak hanya perempuan termasuk juga, tidak hanya laki-laki termasuk juga pada perempuan, maka dia juga muncul di berbagai kebijakan-kebijakan yang ada di sistem sosial gitu ya. Nah, ini memang PR banget yang tadi itu, bagaimana kita memiliki kesadaran bahwa kata perlindungan, kata kasih sayang, kata mencintai, kata apa lagi? Kasih sayang, mencintai, perlindungan, ibu wa, kasihan wa, kalau inyo yang harus mangarajuan gitu ya. Itu harus dianalisis melalui perspektif keadilan gender.
Jadi kita ngomong tentang keadilan gender itu tidak hanya ngomong itu, tetapi dia adalah kacamata kita untuk menganalisis fakta-fakta sosial atau diksi-diksi yang digunakan untuk tadi itu menghadirkan ketimpangan dan ketidakadilan. Oke, siap-siap. Nah, kalau menurut pandangan Uniranti, Mbak, Itu menarik sih, tadi Nia mengatakan terkait upaya-upaya untuk membuat perempuan jadi tidak berdaya ya. Pada intinya adalah banyak perasaan-perasaan sayang, ibu, nanti bla bla bla. Ternyata itu menciptakan perempuan yang tidak berdaya jadinya. Ketika perempuan tidak berdaya, dia nggak bisa fight kalau ada situasi-situasi kondisi yang traumatik pada dirinya kan. Nah, kenapa hari ini perempuan menjadi tidak berdaya? Karena situasi itu. Terus menerus budaya kita mengasihi perempuan ya. Padahal kalau kasih yang sebenarnya itu adalah membuat perempuan menjadi berdaya gitu kan. Dan juga tadi menarik, kenapa sih ada sebuah anekdot yang mengatakan terkait aneh lah di Indonesia ini gitu kan. Kenapa ya ketika kekerasan, maksudnya gini, ketika kekerasan itu terjadi terhadap seseorang, biasanya orang di luar, orang ada mengurung, misalnya ya, ketika ada seseorang keluar dari rumahnya, kemudian ada pelaku kekerasan yang melakukan tindakan kekerasan, seharusnya yang di penjara itu adalah pelaku. Tapi di budaya kita tuh yang di penjara adalah perempuannya ya, nggak boleh keluar, nanti bla 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 segala macamnya. Nah, situasi ini membuat perempuannya menjadi tidak berdaya gitu kan. Nah, ketika perempuannya tidak diberdaya, ketika perempuannya tidak diberikan akses ya, karena pemberdayaan ini juga yang paling penting itu clue-nya adalah memberikan informasi. Ketika sesuatu terjadi, kamu harus melakukan ini. Nah, gitu kan. Ya, contoh, misal ketika tadi kita berbicara tentang KGBO ya, kekerasan gender based online. Ketika ada seseorang yang udah mulai ke kiri, misal, oh ternyata ada kenalan online nih. Kemudian dia udah mulai melenceng nih ke arah-arah yang sesuatu yang sensitif. Nah, seharusnya situasi seperti ini harus di-cut. Jangan pernah meladeni orang seperti ini. Bisa jadi diblokir. Karena memang kalau kita terperdaya untuk mengikuti kemauannya, nanti dia akan minta lagi tuh. Misal video call, kemudian naik ke video call seks gitu kan. Kemudian akan menjadi ancaman lagi. Nah, seharusnya ini harus diberikan pengetahuan kepada Gen Z, Gen Alpha hari ini bahwasanya kalau sudah menyentuh ke ranah sana, tolong hentikan tindakan apapun yang dilakukan oleh si pelaku permintaan, terserah apapun permintaannya, harus dihentikan pada saat itu juga. Kita kan berbicara tadi itu tentang situasi traumatik ya, apa yang bisa dilakukan orang. Ada yang bisa fight, ada yang flight, ada yang fall, kemudian ada yang freeze tadi itu. Bahwasanya ada yang bisa melawan, kemudian ada yang bisa lari dari situasi kejadian traumatik itu, terus ada juga yang freeze, dia terdiam, terus ada juga yang karena memang takut, akhirnya dia mengikuti kemauan si pelaku. Nah, baik kayak yang tadi, apa yang bisa dilakukan oleh korban, sebenarnya kita hari ini ada plusnya juga ya, ketika informasi itu cepat kita dapatkan. Kalau memang banyak orang tua yang nggak tahu bagaimana sih cara buat ngasih tahu ke anak-anak, ini sentuhan yang boleh, ini sentuhan yang tidak boleh. Kalau itu kan banyak tuh, ada yang caranya seperti apa. Itu banyak tuh konten-konten kreator hari ini membuat seperti itu. Bagaimana cara mengasuh anak agar terhindar dari kekerasan gitu kan. Ada yang sentuhannya seperti apa bentuknya, ini yang boleh, ini yang sentuhan kasih sayang, ini sentuhan yang bukan kasih sayang. Dan ternyata hari ini kebanyakan anak-anak yang tidak tahu terkait ini kekerasan, ini bukan kekerasan, ternyata ada juga ya problemnya di rumah tangga, di rumah sendiri gitu. Karena memang dari rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang itu, sehingga ketika mendapatkan kasih sayang dari luar, akhirnya dia memilih ya udah di luar gitu kan. Saya mendapatkan kasih sayang yang saya terima. Nah, ternyata problem akar masalahnya adalah di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang juga gitu kan. Tapi hari ini yuk kita belajar lagi, apakah kita menjadi orang tua yang baik, apakah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk mengenali kekerasan itu seperti apa. Yang paling intinya kekerasan itu sederhana sebenarnya. Ketika kamu merasa tindakan itu kamu tidak sepakat. Kalau dewasa itu ada apa? Terus pernah baca itu suka sama suka. Nah itu sering tuh ada ya, kalau prosesnya penegakan hukum saat ini malah melarikan, ini kan hubungannya suka sama suka, dia pacaran, otomatis kalau dia pacaran itu bukan kekerasan. Itu perspektif yang sangat keliru hari ini. Karena kenapa?
Karena memang pacaran itu bukan otomatis membenarkan tindakan seksual itu terjadi. Karena memang tindakan seksual itu harus by consent, harus by izin si pemilik tubuhnya. Karena memang kita mau menghargai ketubuhan seseorang. Karena tubuh seseorang itu bukan alat, bukan sesuatu yang bisa dipakai kemudian dibuang ya. Kita harus menghargai dari perspektif hak asasi manusianya. Gitu. Itulah beda waktu binatang ya. Benar, iya, benar. Batu nih. Ya, setuju. Nah, kok kan kita berbicara dengan berbagai perspektif dan berbagai case lah ya, ada berbagai kasus yang kita angkat dan ya betul itu tadi. Kalau awak menyimpulkan, itu sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, bahkan itu terjadi sudah dari zaman dulu ya, zaman dulu sudah terjadi. Kok bedanya kini orang bisa memviralkan, orang bisa untuk speak up. Kalau dulu yang menengah yo lingkungan sih. Kalau kini bahkan seluruh dunia bisa mencari, ya kan? Untuk harusnya dari sisi si pelaku, itu menjadi salah satu membuatnya tidak melakukan itu. Ya, calon pelaku malahan ya. Awak kamu lakukan, enggak doh, awak takut viral. Ya, kan harusnya bisa menjadi tameng untuknya tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan ya. Karena yang menjadi istilahnya yang menjadi ketakutan itu tidak hanya kita akan menjebloskan ke penjara, tapi banyak sanksi-sanksi lain yang harusnya itu membuatnya takut. Betul nggak nih? Ya artinya sanksi itu harus ditegakkan gitu ya, yang membuat orang sadar bahwa kalau tindakan yang melawan aturan mereka akan mendapatkan ganjarannya. Nah ganjaran ini yang selama ini kita lihat belum adil bagi korban. Ganjaran itu yang seharusnya ada justru bisa dimanipulasi. Hukum kan bisa dalam tanda kutip ya hingga saat ini masih bisa kita bayar gitu kan. Nah tindakan-tindakan yang seperti inilah yang masih menghadirkan ketidakadilan pada korban dan tadi kita sebut sebagai terbangunnya impunitas pada pelaku dan itu merugikan negara sebetulnya gitu kan, karena kalau korban semakin banyak kan negara semakin lumpuh dong gitu ya. Nah maka mari kita hadirkan negara yang betul-betul adil pada seluruh warga negaranya, khususnya perempuan korban kekerasan berbasis gender, di mana berbagai aturan sebetulnya sudah dibangun tetapi penegakan hukumnya yang belum kita lakukan, termasuk juga bagaimana hukum sosial yang ada di berbagai wilayah itu betul-betul adil pada perempuan korban, tidak hanya menyalahkan korban, tidak hanya sanksi itu ada pada korban, tetapi sanksi itu betul-betul upaya untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik kepada korban dan memastikan pelaku tidak melakukan tindakan berulang gitu. Jadi ini yang menjadi bagian yang harus kita bangun bersama-sama sehingga berbagai bentuk kekerasan yang kita sampaikan tadi bahwa nggak mudah untuk menghilangkannya, tetapi kalau kesadaran itu menjadi kesadaran bersama kita mengatakan bahwa persoalan kekerasan berbasis gender itu adalah masalah bersama kita, saya yakin kita bisa melakukannya. Tetapi kalau kita masih beda pendapat dan masih banyak stigma-stigma yang negatif kita bangun terhadap tubuh perempuan, maka itu memang tantangan besar kita untuk memastikan bahwa keadilan terhadap perempuan itu betul-betul milik kita bersama-sama. Jadi ya kita harus lakukan bersama-sama agar berbagai masalah ini menjadi masalah kita. Disebutkan bilang itu tadi kan, itu masalah kita, bukan masalah orang gitu ya, tapi dia masalah kita. Nah, menghadirkan itu kepada diri kita itu menjadi bagian penting, artinya peduli. Ya kan, peduli, terus kita mengambil sikap untuk berpihak pada korban, terus kita membangun perilaku yang tidak melakukan kekerasan, dan kemudian kita lakukan gerakan bersama untuk memastikan bahwa kekerasan berbasis gender tidak boleh lagi terjadi di negara ini. Mungkin pengen sampaikan ke teman-teman Gen Z dan juga Gen Alpha hari ini ya.
Yang penting kamu harus kenali apa itu kekerasan, kemudian kamu harus juga pahami otoritas tubuhmu. Seseorang nggak boleh melakukan apapun terhadap tubuhmu tanpa seizinmu ya. Terus juga karena memang kamu manusia, kamu bukan sesuatu barang yang bisa dipakai seenaknya. Jika terjadi kekerasan terhadap dirimu, jangan takut untuk speak up. Kalau memang satu orang kamu speak up kemudian tidak mendapatkan respon yang baik, cari orang lain. Ada juga kok lembaga pendamping yang lain. Pokoknya cari orang lain yang bisa membantumu, mensupportmu. Dan jika ini adalah kamu sebagai pendengar ya, kamu mendengarkan ada kejadian kekerasan terhadap orang lain, kamu harus setidak-tidaknya berikan informasi yang baik. Kamu berikan informasi, oh ini ada lembaga layanan nih untuk mendampingi korban. Oh kalau memang terjadi hal seperti ini, kamu bisa mengakses ini dan segala macamnya gitu ya. Jadilah orang yang memberikan informasi yang benar terkait tindakan kekerasan, kemudian juga janganlah menjadi orang yang menyalahkan korban terkait kekerasan juga. Kemudian juga support, paling penting adalah support korban. Support korban seminimal-minimalnya adalah mendengarkan. Jangan pernah melakukan diskriminasi, jangan pernah melakukan stigma, jangan pernah melakukan blaming, karena memang itu akan membuat luka kembali terhadap korban, gitu. Dan buat semua teman-teman, semua perempuan, semua Gen Z dan Gen Alpha hari ini, ayo menjadi bagian dari stop kekerasan terhadap korban dan terhadap kita semua juga ya. Dan jangan pernah takut untuk menyuarakan kekerasan sedikit sekecil apapun itu. Harus kita lawan, karena kalau kita nggak lawan hari ini, kekerasan itu bisa membesar dan akan terus berulang dan berlipat ganda dan akan terjadi kepada kita atau anak kita nanti dan di kemudian hari, gen selanjutnya. Gak mau kan besok-besok itu masa kita mau dipimpin oleh generasi yang memiliki traumatik gitu. Oke. Sangat super sekali. Itu kalau dari Uni. Ya, kita sudah lihat hari ini puncak dari kekerasan berbasis gender ada di hadapan mata kita. Tidak sedikit perempuan yang sudah dibunuh, tidak sedikit juga perempuan yang akhirnya memilih bunuh diri setelah rentetan kekerasan berbasis gender terpapar pada dirinya. Maka hari ini kita harus punya sikap. Sikap kita adalah memastikan bahwa setiap tindakan kekerasan berbasis gender harus kita tolak. Oke. Setiap kekerasan yang berbasis gender harus kita tolak. Nah, kalau bisa berita-berita yang akhir-akhir yang cukup mengganggu telinga di Sumatera Barat tuh cukup sampai di sini. Tidak ada lagi berita-berita yang seperti itu. Bukan karena beritanya ditutup ya, tapi tidak ada pernah terdengar lagi kekerasan terhadap perempuan maupun anak ini ya. Oke, karena kata-katanya tadi cukup sampai di sini, kayaknya Desbi pun akan mengakhiri podcast kita kok cukup sampai di sini. Dan terima kasih kepada Ibu Yefri Heriani. Wah, jadi ibu dong. Karena kita udah bahas perempuan macam lah menjadi orang tua awak jadi. Serasa jadi anduang gitu. Iya, serasa jadi anduang. Serasa mana anduang gitu. Uni Yefri Heriani dan Uni Dektri Ranti Putri adalah hadir di Pola Podcast Langgam. Kita akan kembali di waktu-waktu yang lain bersama Desbi Sugari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.